Berjumpa lagi dalam video pembelajaran online ya, masih dengan saya Yodi Andreksa tentang talent management development atau talent management strategy ya. Jadi dalam video sebelumnya saya sudah bicara mengenai talent development plan ya. Jadi ketika Anda sudah ketemu posisi kuncinya, sudah ketemu orang-orangnya, yang paling rumit ya ini Mas ya, Mbak-mbak ya. Bagaimana kemudian Anda menyusun talent development plan. Tadi dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya berbagai judul mengenai talent development yang layak di susun ya, dimana Anda harus fokus pada follow up ya, implementasi ya, penyusunan program talent untuk potensial talent ya. Jadi ada macam-macam ya, ada special assignment, ada rotasi, ada action based learning, kemudian juga ada studi literatur ataupun juga cross training. Jadi inilah program-program pengembangan yang harus Anda lakukan supaya top talent tadi makin berkembang ke level kelas dunia Mas ya. Bisa melakukan job enrichment atau pengkayaan pekerjaan. Jadi pengembangan talent itu tidak hanya training Mas ya, bisa rotasi atau special assignment Mas ya. Atau juga action based learning ya. Action based learning itu mirip on the job training ya. Bagaimana Anda belajar langsung dari lapangan gitu ya. Nah, saya memberikan contoh nih Mas ya, contoh tabel pengembangan talentsnya ya. Jadi misalnya ini ada kandidatnya yang sudah terpilih ya, yang tadi masuk kategori 9 Mas ya. Ingat Mas ya, yang kategori ini Mas ya. Kategori 9, ini ada 14 orang tadi. Nah, 14 orangnya misalnya adalah sudah ketemu namanya 3 orang ini misalnya ya. Posisi sekarangnya sales manager ya, Marina Natasha ini. Jenis program pengembangannya yang disusun sebaiknya apa? Ya ini 3 misalnya. Melakukan special assignment, tema special assignment-nya bisa nanti dispesifikan ya. Apakah dia disuruh membuka area sales baru, atau dia terlibat dalam program pengembangan produk baru. Ya. Durasinya 6 bulan, mulai Januari 2016. Kemudian program pengembangan keduanya coaching secara reguler oleh direktur sales ya, direktur sales misalnya. Jadi selama 12 bulan ya, tiap bulan direktur sama Marisa Natasha ini harus melakukan pertemuan one on one mulai Februari ya. Jadi sampai Februari tahun 2017. Panduan coachingnya nanti saya berikan Mas ya, sama panduan special assignment ini nanti saya berikan contohnya juga. Kemudian cross training ya, di bulan Maret nanti Marina dikirim training mengenai finance for non-finance manager supaya dia terpaham mengenai dunia finance. Karena sales ini juga berkaitan dengan financial. Kemudian kandidat kedua namanya John Pambudi ya, posisi sekarangnya production assistant manager, ini kategori 9 juga. Dikasih special assignment mulainya Maret 9 bulan, public training ya, dia dikirim training 2 kali di bulan Maret dan Agustus. Temanya nanti disepakati bersama ya, atau mengacu ke training plan yang sudah ada. Kemudian coaching oleh GM Factory ya, General Manager Factory-nya memberikan coaching juga, 12 bulan juga. Setiap bulan secara reguler John Pambudi ketemu dengan GM Factory untuk melakukan coaching. Kemudian Margono, PPIC Supervisor, pengembangannya rotasi ke bagian lain, 6 bulan mulai April nanti dirotasi ke bagian lain di bidang produksi, mungkin dirotasi ke bagian procurement atau ke bidang warehouse, atau ke bidang production. Kemudian action based learning ya, 6 bulan mulai Agustus ya. Jadi dia nanti ikut training mengenai action based learning, misalnya mengenai TQM ya, Total Quality Management, atau misalnya mengenai Six Sigma. Tapi bentuknya tidak di kelas trainingnya, tapi action based. Bagaimana si Margono ini disuruh menerapkan mengenai Six Sigma ya, atau Total Quality Management langsung di lapangan, belajar ya, learning by doing selama 6 bulan, diberi tugas untuk belajar mengenai quality management ya. Nah ini Anda susun seperti ini Mas ya, untuk 14 kandidatnya ya, dan judul-judul ini sebaiknya tidak muncul dari langit ya. Judul-judul ini sebaiknya juga didiskusikan dengan orangnya, didiskusikan dengan atasannya, dan juga melacak hasil assessment center yang sudah dilakukan tadi ya. Nah kemudian Anda pantau ini. Ya ini yang melelahkan ini, orang SDM kadang-kadang tidak punya energi.
menyusun ini saja mungkin tidak sanggup ya, tidak sempat ya, karena waktu Anda sudah terbuang untuk ngurusin hal-hal yang rutinitas itu. Setelah Anda menyusun ini, diimplementasikan Mas, di follow up ini Mas ya. Karena nanti setiap jenis program ini juga sebenarnya ada ekspektasinya Mas. Nanti saya kasih contohnya ya. Apa ekspektasi dari special assignment Marina ini? Misalnya dia dikirim tadi training special assignment untuk penugasan membuka cabang penjualan baru di luar Jawa misalnya. Apa ekspektasinya? Misalnya penjualannya dalam 6 bulan sudah tumbuh sampai 200% misalnya. Ya. Kemudian cross training itu apa hasilnya yang diharapkan. Dan kemudian dipantau Mas semuanya ya. Jadi Anda selama 12 bulan, selama 6 bulan ini mantau satu persatu. John Pambudinya didatangi, Marinanya didatangi, Margononya didatangi setiap bulan Mas, untuk ngecek apakah ini sudah dilakukan, untuk memberikan progres. Itu kan tugas yang melelahkan ya Mas. Tapi itulah ya, kalau mau menjadi HRD manajer kelas dunia ya memang melelahkan Mas. Ya, supaya perusahaan Anda menjadi kelas dunia. Jadi itu contoh pengembangan talent Mas ya, tabel pengembangan talent. Ya, nanti saya akan di dalam video berikutnya ini nanti saya akan ngasih panduan mengenai bagaimana memberikan special assignment, bagaimana memberikan coaching. Contohnya saja ya, dan bagaimana melakukan monitoring training. Karena itu kunci. So itulah ya prosesnya ya. Jadi setelah ketemu orangnya, kemudian Anda kembangkan ya. Nanti setelah itu dibikin kebijakannya. Terima kasih, kita jumpa lagi dalam video berikut ini nanti ya, bagaimana melakukan special assignment dan bagaimana melakukan coaching. Sampai jumpa dalam video online berikutnya.